Atas petunjuk Sukitman, pasukan menuju sebuah tempat yang diperkirakan sebagai lokasi sumur tua sesuai ingatan Sukitman. Semua masih begitu jelas baginya. Hanya yang membuatnya ragu adalah lokasi persis sumur tua itu. Soalnya semua sama sekali berubah. Tidak ada tanda-tanda kalau di situ pernah ada lubang kecil dan dalam yang kemudian dikenal sebagai sumur tua. Sukitman pun bingung karena lokasi itu sudah terlihat rata, dipenuhi daun-daun kering, ranting kecil, dan bahkan ada bekas-bekas ban seperti baru dilalui kendaraan. Meski begitu, Sukitman tetap yakin bahwa lokasi berada di belakang rumah penyekapannya itu, persis di dekat dapur. Cuma persisnya di mana dia benar-benar kehilangan petunjuk. Yang diingatnya ketika itu sebelum meninggalkan tempat, usai pembantaian, para eksekutor termasuk kalangan Sukwan dan Sukwati sibuk mengumpulkan ranting, daun-daun, dan sampah untuk keperluan penghilangan jejak sumur tua tersebut. Di tengah keraguan-raguan atas kebenaran informasi Sukitman, beberapa anggota RPKAD tetap bersemangat untuk mencari. Mereka menyingkirkan dedaunan kering, sampah, dan ranting yang memenuhi lokasi itu. Sebagian di antaranya terlihat mengais-ngais, mencongkel, dan menginjak-injak tanah gembur di situ. Tetapi hasilnya tetaplah nihil. Sukitman berkali-kali mencoba untuk meyakinkan kebenaran ingatannya sambil terus mencoba mencari dengan berbagai caranya sendiri. Dalam kesaksian Mayor Subardi yang ikut dalam operasi pencarian itu, Sukitman sampai menangis terseduh-seduh dalam upayanya meyakinkan keberadaan sumur tua tempat pembantaian para jenderal tersebut. Sukitman tentu tidak mau dianggap telah berbohong untuk suatu informasi yang teramat penting seperti ini karena menyangkut sejarah perjalanan anak bangsa Indonesia. Sambil berurai air mata, dia mencoba menjelaskan kesaksiannya di hadapan Mayor Subardi dan beberapa anggota pasukan pencari. Sebagai yang tertua dalam TNI yang tinggal akan meneruskan perjuangan kamu. Sebagai pahlawan menghadaplah kepada asal mula kita yang menciptakan kita. Dalam proses pencarian tersebut, beberapa kali Sukitman merasakan bulu kuduknya berdiri, pertanda ketakutan oleh bayang-bayang kengerian. Apalagi suasana kawasan lubang buaya yang sepi terasa mencekam menjelang malam. Bagaimanapun sangat sukar menghapus kengerian di benaknya setelah menyaksikan kebiadaban pembantaian para jenderal. Tidak lama setelah itu, Kolonel Sarwo Edi pun muncul di lokasi. Penuh keramahan, Kolonel Sarwo Edi menyapa Sukitman. Keduanya kembali berbincang-bincang penuh keakraban. Kolonel Sarwo Edi juga meminta Sukitman melepaskan seragam tanda-tanda atribut kepolisian yang dipakainya untuk menghindarkan hal-hal yang tidak diinginkan. Karena kamu tadi di sini, kemungkinan besar ada orang yang dapat mengenalimu. Untuk keselamatanmu, supaya tanda-tanda akrimu itu dicopot, kata Kolonel Sarwo Edi. Hingga kemudian Sukitman mengenang perhatian Sarwo Edi tersebut dengan penuh sukacita. Saya berterima kasih sekali atas nasihat beliau itu. Sedikit pun tidak terpikir oleh saya. Saya berkata dalam hati, Kolonel Sarwo Edi memiliki perhatian atas keselamatan diri saya.